Film dibuka dengan sekelompok sahabat yang tiba di Thailand untuk menghabiskan liburan musim panas. Mereka adalah Sarah, sahabatnya bernama Max, pacar Max bernama James, lalu ada Adrienne bersama pacarnya bernama Greg. Sesampainya di dermaga, mereka baru sadar kapal yang sudah dipesan ternyata telah berangkat. Greg pun sempat mengusulkan menghabiskan waktu di pantai saja. Tetapi Sarah yakin kalau Max ini pasti bisa mencari jalan lain. Dan benar saja, tak lama kemudian Max berhasil mendapatkan kapal lain meski tanpa reservasi. Sepanjang perjalanan, mereka menikmati laut Thailand dengan berenang, minum, dan bersantai. Di tengah suasana itu, Max memberitahu Sarah kalau ia diterima bekerja sebagai pengelola media sosial sebuah brand pakaian renang di Los Angeles. Max berharap dalam setahun bisa memimpin divisi tersebut dan mengajak Sarah untuk ikut pindah bersamanya. Namun Sarah masih ingin mempertahankan rencana lama mereka untuk bekerja di New York. Tak lama Sarah pun turun berenang, namun Max memilih untuk tetap berada di kapal bersama yang lainnya. Saat Adrienne pergi ke kamar kecil, kapten bersiap berangkat dan menanyakan apakah semua penumpang sudah naik. Karena mabuk dan mengira Sarah sudah kembali ke kapal, Max pun spontan menjawab, "Yuk." Kapal pun mulai menjauh. Ketika Sarah muncul ke permukaan, ia kaget menyaksikan kapal sudah jalan. Teriakannya pun tak terdengar. Parahnya lagi, segerombolan ubur-ubur mulai mengelilingi dan menyengatnya. Untungnya Adrienne segera keluar dari kamar kecil dan menyadari Sarah belum kembali. James pun langsung menyuruh kaptennya untuk memutar balik. Singkat cerita, Sarah pun akhirnya berhasil diselamatkan, tetapi tubuhnya dipenuhi dengan luka sengatan ubur-ubur. Sarah pun tak bisa menutupi amarahnya, sedangkan Adrienne dan Max terus meminta maaf. Sore harinya, mereka makan malam bersama. Max kembali mencoba mencairkan suasana dengan menyalahkan kapten, bahkan menyarankan Sarah untuk menuntutnya lewat bantuan ayahnya. Namun Sarah menolak karena menurutnya itu bukan kesalahan sang kapten. Malam harinya, mereka berkumpul di tepi pantai. Max kembali minta maaf dan mengakui dirinya sering melampiaskan rasa frustasi kepada orang lain. Sarah pun memaafkannya. Ia lalu bercerita tentang mendiang ayahnya yang dulu pernah berkeliling Thailand. Karena itulah ia sangat ingin menjelajahi gua yang akan mereka datangi besok nanti. Menurutnya, tempat itu benar-benar disukai oleh sang ayah. Saat Max sedang berenang, tiba-tiba ia berteriak karena merasa ada sesuatu yang menyentuh kakinya. Saat Sarah datang memeriksanya, mereka pun menemukan bangkai penyu yang sudah setengah dimakan mengambang di dekat mereka. Melihat pemandangan itu, Max pun langsung memutuskan bahwa mulai besok mereka sebaiknya menjauh dari laut dan beralih menjelajahi gua air tawar. Keesokan harinya, rombongan pun menaiki perahu menuju gua terkenal bernama Devil Mount. Di sana mereka bertemu pemandu mereka yang bernama Watt. Ia memperkenalkan dirinya, lalu memastikan tidak ada yang takut air atau gak bisa berenang. Ia lalu menjelaskan bahwa kedalaman gua hanya sekitar 6-7 meter dan dihuni ikan-ikan yang tidak berbahaya. Setelah itu mereka pun mulai berkayak menuju mulut gua. Sarah yang datang sendirian pun satu perahu dengan Watt. Sesampai di pintu masuk gua, Watt mulai menjelaskan bahwa mereka seharusnya melewati jalur hijau karena paling aman. Namun Max justru tertarik mencoba jalur merah yang menurutnya lebih menarik. Meski Watt sudah memperingatkan kalau jalur itu masih berbahaya akibat banjir musim hujan, Max pun akhirnya berhasil membujuk semua orang. Sarah sempat ragu, tetapi akhirnya ikut. Saat yang lain langsung nyebur dan mengabaikan keselamatan, Sarah memilih memakai pelampung dan perlengkapan keselamatan yang lebih lengkap. Saat bersiap menyelam, seorang penyelam bernama Walter memperlihatkan bekas luka sengatan ubur-ubur di tubuh Sarah. Setelah mendengar ceritanya, Walter pun menenangkan Sarah dengan mengatakan bahwa satu-satunya ikan di gua hanyalah ikan lele yang tidak berbahaya. Meski masih trauma dengan kejadian kemarin, Sarah akhirnya memberanikan diri menyelam bersama rombongan mengikuti Watt melalui jalur merah. Semakin jauh masuk ke dalam goa, Watt memberitahu bahwa mereka akan segera memasuki Devil Mount yang sesungguhnya. Saat melewati sebuah lorong, Sarah sempat melihat Walter menyelam di bawah mereka sambil memastikan jalur tetap aman. Walter lalu mengedipkan senternya dan Sarah pun membalas dengan lambaian tangan.
Setelah melewati terowongan biru yang menjadi penanda jalur masuk dan keluar, mereka akhirnya tiba di Devil Mouth. Stalaktit yang lancip membentuk deretan seperti gigi raksasa dan suara kelelawar yang menggema di seluruh ruangan. Greg yang iseng bersiul membuat kawanan kelelawar pun berterbangan memenuhi goa. Hal itu membuat Sarah terpukau menikmati pemandangan itu hingga Max memanggilnya untuk menyusul. Setelah itu, Wade pun menjelaskan bahwa mereka kini berada di Goa Kerangka, tempat sisa-sisa penduduk desa yang dulu terseret lubang runtuhan masih berada di dasar goa. Karena itulah ia meminta semua orang menghormati tempat tersebut. Setelah itu, Sarah pun kembali melirik ke bawah dan sekali melihat Walter berjaga. Saat Greg memanjat batu untuk berpose, sebagian batu itu tiba-tiba runtuh. Wade pun langsung memperingatkan agar mereka tidak memanjat lagi karena batuan kapur di gua itu sangatlah rapuh. We go now. Next cave. Tak lama kemudian mereka pun memasuki ke area yang dipenuhi ikan-ikan laut mati. Sarah pun menduga gua ini terhubung dengan laut. Dan Wade membenarkan bahwa badai beberapa waktu lalu kemungkinan mendorong air laut masuk ke dalam goa hingga ikan-ikan itu terjebak di air tawar dan mati. Setelah itu, Wade pun mengajak mereka melewati jalur lain. Di situ Wade mengaku kalau dirinya dibayar lebih untuk mengawasi Sarah selama perjalanan. Namun Sarah menolak diperlakukan berbeda dan meminta Wade memperlakukannya sama seperti peserta lainnya. Saat menyusuri goa, Sarah pun bertanya apakah Max memberi Wade tip lebih agar terus mengawasinya. Max pun mengaku hanya tak ingin kejadian kemarin terulang, tetapi Sarah merasa perlakuan itu justru membuatnya seperti anak kecil. Wade kemudian mengingatkan semua orang agar berenang perlahan karena batuan kapur di goa itu sangatlah rapuh dan tajam. Tak lama kaki Adriani pun tak sengaja tergores batu hingga berdarah. Greg pun langsung panik karena sejak kecil memang takut melihat darah. Beruntung Sarah yang membawa P3K segera mengobati lukanya. Melihat Adriani terluka, Wade pun mengatakan bahwa sesuai prosedur mereka harus kembali. Namun Max menolak karena tinggal satu gua lagi yang belum dijelajahi. Namun Sarah mengingatkan luka Adriani masih berdarah. Akan tetapi Max tetap ngeyel dan menawarkan diri mengecek gua terakhir lebih dulu, lalu menyusul mereka saat perjalanan pulang. Together, I am safe. Sementara itu, jauh di bawah air, Walter tanpa sengaja menemukan sesuatu yang mengerikan tanpa diketahui oleh siapapun. Di saat yang sama, perdebatan di atas masih terjadi. Akhirnya demi menghentikan perdebatan, Adriani pun memutuskan untuk tetap melanjutkan perjalanan. Tak lama kemudian rombongan pun akhirnya tiba di goa terakhir. Wade meminta semua orang untuk mematikan lampunya. Dan seketika air di dalam goa itu pun memancarkan cahaya bioluminescence yang sangat indah. Setelah beberapa menit menikmati pemandangan itu, Wade mengajak mereka kembali dan menawarkan rute pulang yang lebih panjang agar bisa melewati beberapa goa lain. Namun Adriani meminta beristirahat sejenak. Dan disitulah tanpa mereka sadari, seekor hiu raksasa sedang mengawasi dari bawah. Melihat Adrian masih kesakitan, Sarah pun memberikan pelampungnya kepadanya. Ia lalu menyelam untuk mencari Walter. Namun tanpa diduga, Sarah melihat jejak darah di dalam air. Ia pun mendekat dan sadar darah itu berasal dari Walter. Sarah pun segera memperingatkan semua orang. Namun ketika Wade hendak mengajak mereka pergi, Sarah bersikeras mereka harus menolong Walter lebih dulu. Beberapa saat kemudian, kacamata selam Walter mengapung ke permukaan. Saat memeriksanya, Wade pun menemukan sebuah gigi hiu yang tersangkut di sana. Seketika semua orang pun panik. Wade kemudian membujuk mereka untuk segera melanjutkan perjalanan. Namun Max tetap menolak bergerak tanpa rencana yang jelas. Wade meyakinkan bahwa ia tahu jalan keluar dan menyuruh siapapun yang ingin selamat untuk mengikutinya. Namun karena mereka masih sibuk berdebat, tak seorang pun sadar Wade sudah lebih dulu pergi karena kesal dengan mereka. Saat Sarah memanggilnya, pemandu itu pun telah menghilang meninggalkan mereka. Karena tak punya pilihan lain, mereka pun kembali berenang mencari jalan keluar. Di tengah perjalanan, mereka baru sadar Greg menghilang. Akhirnya mereka pun memutuskan untuk kembali untuk mencarinya.
Tak lama kemudian, Greg ditemukan bersembunyi di balik batu. Ia ketakutan dan tidak mau melanjutkan perjalanan. Untungnya James berhasil membujuknya ikut dengan memberinya pelampung. Namun baru beberapa langkah, seekor hiu tiba-tiba menerkam Greg dari belakang dan membantingnya berkali-kali ke batuan. Beberapa saat kemudian, pelampung Greg pun muncul ke permukaan. Disusul Adriani yang berhasil menyelamatkan diri dengan tubuh penuh luka. Mereka pun segera naik ke batu terdekat sambil menyaksikan hiu itu terus berputar di bawah. It has to be real. Bull shark. Melihat Adriani terluka, Max pun tak percaya Wade tega meninggalkan mereka. Adriani juga menyesal karena sejak awal mereka mengabaikan peringatannya. Sarah lalu memeriksa peta dan yakin Wade pasti menuju terowongan Honeycomb, karena di sana banyak lorong sempit yang kemungkinan tak bisa dilewati oleh hiu. Ia mengajak yang lain menyusul, tetapi Max menganggap itu terlalu berbahaya. Akhirnya mereka pun memilih untuk bertahan di tempat itu. Well, someone is gonna come for us. But he was in charge. Which is why we should have listened to him. Di sisi lain, Wade berenang menuju ke terowongan Honeycomb. Akan tetapi, hiu tiba-tiba datang menyerangnya. Saat berusaha memanjat bebatuan, pegangannya terlepas. Ia pun jatuh ke air dan langsung diterkam oleh hiu. James kemudian mengusulkan mereka mencari jalan keluar. Di saat itulah, Sarah mengingat sebuah jalur yang mengarah ke laut. Tetapi Max menolaknya karena mereka tidak tahu kondisi di luar goa. Di tengah perdebatan itu, Max menyuruh Adriani tetap tinggal sementara mereka mencari bantuan. Namun Adriani menangis dan menolak ditinggal sendirian setelah melihat Greg tewas. Sarah pun memilih untuk tetap menemaninya, sedang James juga setuju dengan Sarah agar mereka tetap bersama. Merasa tak ada yang mau mendengarkannya, Max pun merebut peta dan memutuskan pergi sendirian. Namun saat berebut peta, Adriani kehilangan keseimbangan dan jatuh ke air. Hiu itu pun langsung menyerangnya. Untungnya mereka berhasil menariknya kembali hingga hiu itu menghantam batuan dan tersangkut. Melihat kesempatan itu, Sarah mengajak semua orang segera kabur sambil menggendong Adriani. Sayangnya saat hiu meronta-ronta, Adriani kembali terjatuh ke air. Di saat itu juga, hiu berhasil lepas dari batu dan menyeretnya pergi hingga tewas. Sarah pun mengambil kembali peta yang jatuh ke air dan kembali mengusulkan menuju jalur keluar ke laut karena lebih dekat. Namun Max yang egois tetap memilih terowongan Honeycomb yang menurutnya lebih aman. James pun justru mendukung Sarah dan mengatakan Max selalu keras kepala dan hanya ingin menang sendiri. Mendengar jawaban kekasihnya itu, Max marah dan nekat melompat lebih dulu ke air menuju terowongan Honeycomb. James pun segera mengejarnya dan tanpa pilihan lain, Sarah juga ikut menyusul. Sarah lalu menyerahkan peta kepada Max, tanda bahwa ia mempercayainya memimpin jalan. Dipandu oleh peta, mereka pun melewati goa kerangka hingga tiba di pintu masuk terowongan Honeycomb. Saat Max menyelam memeriksa lorong, James diam-diam meminta Sarah berhenti menyalahkan Max karena dialah yang sejak awal membiarkannya mengambil keputusan. Tak lama kemudian, Max kembali ke permukaan dan mengatakan lorong itu panjang, tapi masih bisa dilewati jika mereka sanggup menahan napas. Ketiganya pun berhasil melewati terowongan Honeycomb. Berdasarkan peta, lorong berikutnya akan membawa mereka kembali ke pintu masuk goa. Mereka memanjat celah sempit di atas, lalu merangkak melewatinya. Di tengah perjalanan, James mengaku menyesal telah menyia-nyiakan hidupnya dan tak ingin mati seperti ini. Tapi tiba-tiba bebatuan di belakang runtuh, memutus jalan kembali sehingga mereka hanya bisa terus maju. Tak lama, Sarah pun mendengar suara burung dan melihat cahaya matahari menembus celah di depan. Karena terlalu bersemangat, pijakan Max pun mendadak teruntuh. Untungnya Sarah sempat menahannya. Ia pun berusaha keras menahan Max setelah melihat hiu itu berputar di bawah mereka. Setelah hiu itu pergi, Max akhirnya terjatuh ke dalam air. Akhirnya meski jalan keluar sudah di depan mata, Sarah dan James pun memilih untuk menyelam untuk menyusul Max. Sarah kemudian menemukan jalur bawah air yang memiliki beberapa kantong udara.
Mereka pun berpindah dari satu kantong udara ke kantong berikutnya sambil terus menahan napas. Di salah satu terowongan, Sarah dikejar oleh hiu. Untungnya ia berhasil berlindung di balik celah batu. Bahkan saat hiu sempat menggigit siripnya, ia masih bisa melepaskan diri dan terus berenang. Namun saat hampir berhasil keluar, runtuhan batu besar tiba-tiba menjepit James di dasar terowongan. Sarah dan Max pun bergantian memberinya udara sambil berusaha melepaskannya. Akan tapi semuanya sia-sia. Sarah kemudian menarik Max dan James pun akhirnya kehabisan napas dan meninggal. Dengan hati hancur, Max terus memanggil nama James Hasut. Setelah masuk ke lorong berikutnya, mereka menemukan jasad Wade mengambang di dalam air. Tapi tiba-tiba hiu kembali menyerang. Mereka pun segera berusaha naik ke atas tembok goa. Sarah lalu melempar tubuh Wade sebagai pengalih perhatian. Kesempatan itu pun mereka manfaatkan untuk berenang menjauh. Keduanya terus bergerak hingga Sarah sadar mereka kembali ke lokasi Andrian tewas. Itu berarti Max tanpa sadar membawa mereka kembali ke jalur awal semua tragedi terjadi. Sarah pun menyarankan mencoba jalur Ocean Outlet. Namun Max yang masih terpukul oleh kematian James belum bisa menerima kenyataan. Sarah pun mengingatkannya agar tetap fokus bertahan hidup. Ia melepas sebagian perlengkapannya lalu pergi memeriksa jalur di depan. Saat melihat hiu sedang memangsa kelelawar, Sarah menyadari inilah kesempatan mereka. Max yang ikut menyusul sempat tersinggung karena merasa Sarah menyalahkannya. Sarah pun membenarkan bahwa semua ini memang berawal dari keputusannya. Tak lama kemudian, Max menunjukkan terowongan biru yang mengarah ke jalan keluar. Mereka pun bergerak perlahan melewati celah batu sambil mematikan senter agar tidak menarik perhatian hiu. Tapi sayangnya di tengah perjalanan, Max dikejutkan oleh jasad Adrian. Sarah pun segera membungkamnya dan meminta menunggu hingga hiu pergi. Tapi Max malah nekat berenang lebih dulu karena merasa pintu keluar sudah sangat dekat. Hiu itu pun langsung menyerangnya. Meski berhasil naik, batu tempat Max berinjak terus terhantam hingga nyaris terjatuh. Sarah pun mencoba mengalihkan perhatian hiu dengan memercikkan air, lalu menyalakan suar dan melemparkannya ke mulut hiu hingga hiu menjauh. Ia segera membawa Max menuju Ocean Outlet. Tetapi di situ wanita itu keburu pingsan. Saat sadar, Max berkata bahwa mereka tak akan pernah pergi ke Los Angeles. Sarah menenangkannya dan berkata mereka masih bisa pergi kemanapun jika berhasil keluar hidup-hidup. Setelah itu ia meminta Max menunggu karena ia memeriksa jalur keluar. Sayangnya sesampai di atas, Sarah mendapati tebing di atas terlalu tinggi untuk dipanjat. Satu-satunya harapan mereka kini hanyalah menunggu air pasang. Climb out. What if it isn't? I'll go alone and hopefully the... Singkat cerita, saat air masuk mulai naik, Sarah memanjat lebih dulu, mengikat tali pada pohon di atas lalu menyuruh Max untuk menyusul. I think it's slipping! Namun tepat saat Max memanjat, hiu meloncat dan menyeretnya ke dalam air. Karena tali masih terikat, Sarah pun ikut terseret hingga dia terpaksa memotong talinya. Tanpa mampu berbuat apa-apa, ia hanya bisa menyaksikan Max diterkam hingga tewas. Mengingat peringatan Wade tentang rapuhnya batuan goa, Sarah pun menancapkan pisaunya pada batu, mengingatkan tali, lalu bergantungan sambil berulang kali memercikan air untuk memancing hiu. Saat hiu meloncat menerjangnya, Sarah pun melepaskan tali. Benturan keras itu pun merobohkan batu dan menjepit tubuh hiu hingga mati. Sayangnya, Sarah juga sempat tertimpa runtuhan, tetapi untungnya berhasil selamat. Ia kemudian memanjat keluar dari goa dan petualangan mengerikan itu pun akhirnya berakhir.
Oke, well itulah alur cerita film The Devil Mouth. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Sekian dari Ede, sampai jumpa di video berikutnya.